warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas perkenannya pada hari ini kita dapat bertatap muka ya secara langsung, tidak online gitu tapi langsung offline biar lebih dapat chemistry-nya gitu katanya ya kalau kata Abu. Pertama-tama alat dulu ya Bu, bisi salah ini kan. Saya mah masih PLT Bapak Ibu, MC-nya salah nih ya. Iya. Pertama-tama saya mewakili Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat yang pada hari ini berhalangan untuk hadir hari ini. Sebetulnya akan hadir karena kita udah merencanakan ini dari minggu yang lalu ya. Tapi karena hari ini mungkin Bapak dan Ibu juga sudah ketahui ya, hari ini tuh ada hajat besar kita tuh ya, Indonesia ada hajat besar untuk pelantikan kurang lebih 400-an lebih kepala daerah seluruh Indonesia di Jakarta, dan para kepala dinas diminta untuk ikut mendampingi begitu ke Jakarta. Jadi Pak Kadis beserta seluruh kepala dinas yang lain, mungkin Kadisdik juga ya Bu ya, semua harus berangkat ke Jakarta untuk mendampingi, walaupun kata Pak Kadis bingung juga ke Jakarta teh kabayang pinungna cenah itu ya. Orang yang dilantiknya 2 orang nih ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan besar, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Yang terhormat PLT Sekdis DLH Kabupaten Bandung Barat dan beserta jajarannya, yang terhormat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat beserta jajarannya, kemudian dari Kemenag, dari KCD, dan yang terhormat Ibu Bapak Kepala Sekolah yang hadir pada saat ini, dan Ibu Bapak Guru yang semuanya dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena perkenannya kita dapat bersilaturahmi ya Ibu Bapak ya. Kita belum pernah ketemu ya Bu ya, dalam acara sosialisasi gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Tidak lupa, semoga sholawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Kayaknya kalau perkenalan lagi katanya tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Tapi kalau perkenalan lagi nanti kita malah sampai malam Bu di sini. Jadi mungkin langsung saja, mungkin Pak Diki bisa ke depan. Pak Diki mau di depan? Ya, kita mulai saja. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Mungkin Ibu Bapak sudah tidak asing lagi gitu ya, gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini. Cuma mungkin saya akan merefresh kembali ya, apa sih gitu, apa saja dan buat apa seperti itu. Mangga. Nah, kebijakannya ini jadi gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah ini itu mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Permen LHK. Nah, bisa dilihat dari halaman selanjutnya, ini adalah kebijakan-kebijakan yang di dalamnya mencakup tentang gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah, di mana di dalamnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mungkin Ibu Bapak lebih paham ya. Kemudian nota kesepahaman antara Menteri LHK, Mendikbudristek, Menag, dan Mendagri itu tentang pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Kemudian yang berhubungan langsung, yang relate langsung dengan GPBLHS itu ada di Permen LHK nomor 52 dan 53. 52 tentang GPBLHS, sedangkan 53 tentang penghargaan Adiwiyata. Jadi semuanya itu diatur ya Ibu Bapak, tidak serta-merta hanya
pelaksanaan kegiatan saja tidak, tapi ada aturannya. Kemudian ada Permen LHK nomor 23 tentang perubahan atas Permen LHK nomor 52 tentang GPBLHS, dan yang terakhir ada Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK nomor 18 tahun 2024 tentang tata cara penilaian calon sekolah adiwiyata. Saya berdiri aja apa duduk Ibu Bapak? Benar. Izin berdiri ya Ibu Bapak. Tapi kalau saya berdiri nggak kelihatan ya, mungil ya. Iya, ini mangga nih. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan sekilas ya oleh PLT Sekdis bahwa sekolah adiwiyata itu berjenjang. Jadi pertamanya itu Ibu Bapak yang mungkin masih calon-calon ya, calon sekolah adiwiyata tingkat kabupaten itu memang yang pertama yang harus dipenuhi adalah menjadi adiwiyata tingkat kabupaten terlebih dahulu. Syaratnya seperti apa? Syaratnya itu harus melaksanakan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah selama 12 bulan. Terus tahunnya sudah 12 bulan, bagaimana? Ada foto-foto, dokumen seperti itu, dan bukti-buktinya yang menjelaskan bahwa sekolah Ibu Bapak sudah menjalankan GPBLHS di sekolah. Kemudian Ibu dan Bapak juga harus mencapai nilai paling tinggi 70 dari 100 soal gitu, dari 100% nilai yang diharuskan. Nah, kemudian nanti kalau Ibu Bapak sudah melaksanakan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah di tingkat kabupaten, itu akan mendapatkan penghargaan dari Bupati gitu. Nah, kalau misalnya itu untuk kewenangan di kabupaten ya. Nah, kalau untuk sekolah yang kewenangannya di provinsi, untuk SMA, SMK seperti itu, mangga Ibu. Untuk SMA itu mereka bisa langsung ke provinsi, tapi dengan syarat sudah 24 bulan melaksanakan GPBLHS. Jadi sebenarnya sama saja gitu ya. 12 bulan untuk adiwiyata tingkat kota, 12 bulan lagi ke provinsi seperti itu. Dan yang nilai yang harus dicapainya itu adalah harus mencapai 80% dari 100% nilai yang ditentukan. Seperti itu. Kemudian kalau Ibu Bapak sudah ditetapkan menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi, nanti akan mendapatkan penghargaan dari gubernur. Seperti itu. Di acara Raksa Prasada mungkin Ibu pernah dengar ya, di Gedung Sate itu setiap akhir tahun kita adakan pemberian penghargaan Raksa Prasada kepada sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, kemudian setelah provinsi nih kita udah gitu stuck aja gitu, tidak Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak bisa melanjutkan ke tingkat nasional. Tingkat nasional dengan syarat sudah 12 bulan menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi dan mencapai nilai 90% dari nilai yang dari 100%. Kemudian lanjut lagi nih tahun berikutnya ke mandiri gitu, dengan syarat nilainya 95% dan sudah menjadi sekolah adiwiyata nasional. Dan kalau untuk mandiri, sekolah Ibu Bapak harus punya sekolah binaan minimal 2 sekolah. Seperti itu, minimal 2 sekolah. Nah, nanti nasional dan mandiri itu akan diberikan penghargaan oleh menteri. Jadi dipanggil nih Ibu Bapak, sekolah Ibu Bapak itu ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau tahun kemarin kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, sekarang sudah pisah jadi Kementerian Lingkungan Hidup saja. Nah, kemudian masa berlaku raihan adiwiyata ini hanya 4 tahun Ibu Bapak gitu. Oke. Nah, penghargaannya apa saja sih? Penghargaannya bisa berupa sertifikat, piagam, atau bantuan dana buat sekolah. Itu dikembalikan lagi ke kebijaksanaan masing-masing pemerintah daerah. Kita jaga alam. Bapak dan Ibu, kelihatannya sudah semangat. Ya. Saya tidak banyak prolog Bapak dan Ibu karena nanti akan begitu banyak informasi baru, baik informasi yang sudah melekat di hati Bapak dan Ibu sebagai penguatan maupun pengalaman-pengalaman beliau kita adopsi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, angkat tangan yang dari SMP. SMP itu ada 11 sekolah. Sampai apa ya? Angkat tangan Bapak dan Ibu. Belum terlalu lama gitu. Namun ketika program ini berubah,
dari 2019, maka saya harus belajar kembali. Kalau dulu saya mengenal 4 komponen adiwiyata itu, kalau sekarang hanya 3. Dulu ketika Bapak Ibu kalau sudah lolos tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional ke mandiri, itu harus punya sekolah imbas itu 10. Kalau sekarang mah 2 dia bagi hese. Bu, ngiring adiwiyata yuk. Nggak tahu nak adiwiyata. Ya, ada yang begitu. Ada sekolah lama tuh kumaha sakieu-kieu sakieu. Naon lah sudah ngari riweuh maneh. Ada yang begitu? Oh, kalau saya yakin kalau di Bandung tidak jauh beda. Ya, baik. Tadi Bu Vera sudah menjelaskan sangat detail, sangat luar biasa bagaimana secara sistematikanya dari Z ke A, dari A ke Z itu semua sudah dikupas tuntas. Jadi Bapak Ibu sudah dapat pengetahuan secara teorinya sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu punya tujuan datang ke sini? Punya. Apa tujuannya? Ingin mengetahui apa sih adiwiyata gerakan peduli berbudaya itu. Oke, Bagaimana sih menjadi sekolah adiwiyata itu? Oke, apalagi Bapak Ibu? Banyak. Ada memang dia orang konsumsi. Ada memang dia daripada di sekolah bingung peningnya di dia amang. Tapi intinya hari ini kita punya target. Target kita adalah menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten Bandung Barat tahun 2025. Kalau hanya ditanya Bapak Ibu siap jadi sekolah adiwiyata? Siap. Konkret abstrak. Konkret abstrak. Saya nanya, Bu, mau ikut sosialisasi? Kapan? Kapan sekarang nih? Sekarang itu dari jam 00 sampai jam 00 bukan itu sekarang. Tadi tuh inilah bukti bahwa kita senang dengan yang abstrak. Ya, Bu, badai ke mana? Badai sosialisasi di mana? Tapi tidak apa-apa, ya. Kan kemarin mah sadar. Ayo sudah sadar kan? Oke, karena sudah sadar, yuk sekarang kita mulai bagaimana kita membutuhkan semuanya itu secara lebih fokus, ya. Kita akan buat sebelum Bapak dan Ibu melakukan aktivitas, sebelum Bapak Ibu ingin maju di adiwiyata, saya ingin kita sama-sama mengidentifikasi potensi masalah lingkungan hidup di sekolah kita. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, yuk kita coba bayangkan bagaimana Bapak Ibu ketika berada di sekolah atau di madrasah masing-masing. Tadi ada berapa aspek? Ada 6 itu apa saja? Kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Yang kedua, pengolahan sampah, konservasi air, konservasi energi, penanaman, pemeliharaan pohon tanaman. Yang keenam, oke, kita akan coba satu dulu ya. Nah, kalau dibahas semua mah aku capek, ya. Tapi kita coba lihat yang ini. Sudah terbayang kira-kira Bapak dan Ibu dengan format ini? Ini yang tadi 6 aspek ya. Ini yang tadi 6 aspek. Ditambah nanti Bapak Ibu boleh tambahkan yang namanya aspek SDM. Ya, itu memangga nanti ke depannya silahkan Bapak Ibu diskusikan. Tapi hari ini saya ingin mencoba di poin yang kedua saja ya. Karena ini yang masih sangat jadi isu internasional. Termasuk di Bandung Barat sendiri. Karena sekarang kalau Bapak Ibu tanya ke DLH itu yang namanya ritasi pembuangan sampah ke TPKS Sarimukti itu sudah mulai dibatasi ritasinya. Ya, jadi kebayang kalau dikurangi mau kemana sampah yang tidak terangkut.
ya kan? Nah, jadi saya akan mencoba memulai identifikasi potensi masalahnya di poin yang kedua. Kita akan susun bareng-bareng.